Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam bagi kita warahmatullahi semua. wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat melanjutkan pembelajaran hari ini. Selawat beringkat salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya di hari mahsyar kelak. Perkenalkan, nama saya Agun Syamolanda Siregar. Saya di sini sebagai pemandu jalannya presentasi hari ini. Presentasi kali ini yaitu kelompok 5 dengan judul DNA dan RNA. Perkenalkan, teman saya Diva Aulia Natasha, Tia Zahra Holdunisa, Umi Syarifah, dan Zanzabila Aulia. Langsung saja presentasi yang pertama, materi yang pertama akan dibacakan oleh Diva. Pada Diva saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi yang pertama adalah pengertian DNA dan struktur DNA. DNA atau kepanjangannya deoksiribonukleik acid pertama kali ditemukan pada tahun 1869 oleh seorang peneliti bernama F. Mischer pada spermatozoa dan sel eritrosit burung. DNA merupakan molekul polinukleotida yang membawa materi genetik ke generasi berikutnya. DNA dapat ditemukan di inti sel dan di mitokondria. DNA tersusun dari rantai polinukleotida dan berpilih ganda atau double helix. Rantai DNA polinukleotida terdiri dari fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen. Dilihat pada gambar, yang berwarna hitam itu adalah fosfat, yang berwarna biru adalah gula deoksiribosa, dan yang berwarna pink dan warna kuning itu adalah basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Purin yaitu berisi adenin dan guanin, serta pirimidin berisi sitosin dan timin. Lanjut, Buan. Selanjutnya, DNA tersusun dari polinukleotida, jadi ada banyak nukleotida. Nukleotida tadi tersusun atas fosfat, gula, dan basa nitrogen. Pada gambar, fosfat yang berbentuk bulat, gula yang berbentuk segi lima, dan basa yang berwarna kuning. Gula pentosa deoksiribosa, gula itu beratom 5C yang kehilangan satu atom oksigen. Lalu ada gugus fosfat yang terikat pada atom C nomor 5 dari gula pentosa. Lalu ada basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 dari gula pentosa. Lalu DNA itu terbentuk dari molekul fosfat, gula, dan basa nitrogen. Ketiga molekul tersebut disebut dengan nukleotida, dan banyaknya nukleotida disebut polinukleotida. Polinukleotida inilah nanti yang akan membentuk rantai DNA. Lanjut. Selanjutnya ada ikatan DNA. Ikatan DNA terbagi menjadi ada ikatan DNA ibu tangga dan anak tangga. Ikatan DNA ibu tangga terlihat pada gambar yang seperti tangga tersebut, yang terdiri dari gula dan fosfat. Lalu yang di tengahnya itu ada anak tangga yang tersusun atas basa nitrogen, purin, dan pirimidin. Pada bagian basa nitrogen, adenin dan timin memiliki 2 ikatan hidrogen, sedangkan sitosin dan guanin memiliki 3 ikatan nitrogen. Lalu ikatan hidrogen itu lemah dan sangat membantu pembelahan sel dan sintesis protein. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya adalah fungsi DNA. Fungsi DNA antara lain membawa informasi genetik, mengatur aktivitas sel, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, melakukan sintesis protein, menduplikasi diri atau bereplikasi, mensintesis senyawa lain atau RNA yang bersifat heterokalis atau menggandakan diri, yaitu autokalis. Selanjutnya sifat DNA. Sifat DNA yaitu jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat ploidi atau jumlah kromosom. Bentuk DNA pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang.
Bentuk DNA pada inti sel, prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya mengenai replikasi DNA. Replikasi DNA atau penggandaan DNA. Menurut teorinya, replikasi DNA ini ada 3 tahapan. Yang pertama konservatif, kedua semi-konservatif, dan yang ketiga ada distersif. Nah, yang pertama ini DNA yang lama dan yang kedua itu belum langsung membentuk gitu. Terus yang kedua, semi-konservatif. DNA baru dan DNA kedua mulai terbuka dan terpisah menjadi cetakannya gitu. Dan yang ketiga distersif. DNA lama akan seperti ada ini penggalan ya, penggalan dan masing-masing itu akan membentuk cetakannya. Sehingga ada 2 DNA yang masing-masing punya DNA lama dan DNA baru. Berikutnya. Nah, berikutnya kita membahas tentang RNA, pengertian RNA atau ribonucleic acid dan strukturnya. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilih seperti halnya DNA tadi. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya ini tidak tetap. Nah, strukturnya rantai tunggal berbeda dengan DNA. Kalau DNA tadi kan dia berfiliks ganda ya, double helix. Nah, terus RNA ini terdiri dari fosfat, gula, dan basa nitrogen. Terus gula RNA ini adalah ribosa. Terus RNA ini tersusun dari basa nitrogen yang terdiri dari purin dan pirimidin. Nah, si adenin dan guanin ini anggota dari si purin, dan sitosin dan urasil ini anggota dari si pirimidin. Kalau si pirimidin di RNA ini tidak basa timin, dia jadi urasil. Nah, yang di gambar sebelah kanan kita itu, yang sebelah kirinya itu adalah RNA. Dia rantai tunggal. Terus yang sebelah kanannya itu adalah basa nitrogen yang anggota dari purin dan pirimidin. Ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Terus perannya RNA ini sebagai pelaksana dalam sintesis protein dan kadarnya berubah-ubah menurut kecepatan sintesis protein. Nanti jika sintesis protein selesai, misalnya ada RNA yang dia akan hancur, kalau DNA itu tetap. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya katakan Zanza bilang. Pada Zanza, saya persilahkan. Terima kasih, Tuhan. Baik, di sini saya akan membacakan macam-macam RNA. Macam-macam RNA itu ada 3. Yang pertama, RNA duta. Ciri-cirinya ialah merupakan pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Yang kedua, terdapat kode-kode genetik yang merupakan urutan basa nitrogen yang disebut dengan kodon. Dan yang ketiga, RNA dibentuk oleh DNA di dalam inti. Proses pencetakan RNA disebut dengan transkripsi. Dan yang keempat, berfungsi menyampaikan informasi genetik atau kodon ke ribosom. Yang kedua adalah RNA transfer. Ciri-cirinya yang pertama, dicetak di inti, yang kedua, berfungsi mengikat dan mengangkut asam amino yang sesuai dengan kodon ke ribosom dan menerjemahkannya menjadi asam amino. Kemudian asam amino tersebut akan menjadi protein. Dan yang ketiga adalah RNA ribosom. Ciri-cirinya, yang pertama dicetak oleh DNA di dalam inti, yang kedua bersama dengan protein lain akan membentuk ribosom, dan yang ketiga menyusun asam amino menjadi protein. Lanjut. Perbedaan DNA dan RNA. Nah, di sini ada perbedaannya ya. Pertama kita ambil dari ciri-cirinya itu, yaitu dari segi molekul gula. Jika DNA, dia terdapat deoksiribosa, atau molekul ini adalah sama dengan ribosa, namun memiliki tambahan hidroksida. Sementara RNA hanya terdapat ribosa. Dari segi penampilan, DNA muncul sebagai helix ganda, tampaknya seperti tangga bengkok dalam struktur dengan anak tangga, diwakili oleh 4 huruf alfabet DNA.
spiral ini juga terdiri dari gula dan fosfat. Sementara RNA tampak seperti benang spiral dengan basa mencuat menuju pusat. RNA ini juga terdiri dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Dari segi basa nitrogen dan pasangan, jika DNA, di situ ada adenin. Adenin ini berpasangan dengan timin dan sitosin berpasangan dengan guanin. Sementara di RNA, adenin berpasangan dengan urasil dan sitosin dengan guanin. Dari segi fungsi, replikasi informasi genetika, transfer informasi genetik, itu dari segi DNA. Sementara dari RNA-nya membawa informasi genetik. Dan dari segi lokasi, jika DNA terdapat nukleosel dan mitokondria, sementara RNA nukleosel, sitoplasma, dan ribosom. Nah, itu ada di samping. Di samping itu dapat kita lihat ya, gambarnya itu kan berbeda. Kalau rantai DNA, dia itu ada ganda dan RNA itu tunggal. Dan juga perbedaannya itu pada saat nitrogen, basa nitrogen itu dalam DNA menghasilkan timin, sedangkan di RNA menghasilkan urasil. Lanjut, Buan. Proses transkripsi dan translasi. Translasi adalah proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Transkripsi terjadi di dalam nukleus dan katalis oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi terdiri dari 3 tahapan, yaitu inisiasi atau permulaan. Yang kedua itu elongasi atau perpanjangan, pemanjangan, dan terminasi, yaitu pengakhiran. Baik, di situ ada gambarnya ya. Transkripsi yang pertama itu adalah proses terjadinya transkripsi DNA yang terkandung dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Nah, itu dapat dilihat yang berwarna peach. Selanjutnya ada transkripsi yang kedua, yaitu pada gambar itu RNA polimerase akan membuka ikatan DNA dan akan mulai membentuk mRNA melalui DNA template. Nah, jadi teman-teman perlu diingat adenin akan berpasangan dengan urasil pada mRNA dan seterusnya. Selanjutnya ada transkripsi yang ketiga, yaitu kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembaca dari nomor kelima dan yang ketiga, dan proses ini dinamakan elongasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada gambar nomor 4, transkripsi nomor 4 itu, transkripsi ini akan berakhir pada saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung urutan 3 basa nitrogen yang akan dikenal dengan kodon, lalu mRNA akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tia Azahra. Oke, baik, terima kasih kepada Chandra. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses translasi. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. mRNA berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein, di mana mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Kodon adalah kode genetik yang akan diterjemahkan oleh RNA ribosom. Translasi memiliki 3 tahap seperti transkripsi, yaitu inisiasi. Inisiasi itu dia diawali dengan melekatnya enzim RNA polimerase pada pita DNA di titik awal. Dan elongasi disebut juga pemanjangan. Elongasi akan terus membentuk mRNA hingga berbentuk pita panjang. Dan terminasi, dia sampai pada tempat pemberhentian DNA, transkripsi, atau terhenti. Terdapat titik start kodon yang mengawali pembentukan atau penerjemahan asam amino. Pada start kodon, ribosom subunit kecil menempel pada mRNA. Ribosom yang bersubunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3 ketika sudah menemukan kodon AUG tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian disusul dengan pemasangan kodon dengan antikodon yang dibawa oleh tRNA. Setelah terjadi peningkatan kodon dan antikodon ribosom, subunit besar akan datang dan terikat bersama ribosom subunit kecil. Inilah proses inisiasi pada tahap translasi. Oke, selanjutnya. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah, yaitu daerah A, aseptor state, daerah B, peptidisal state, dan daerah E, exit state. Pada proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh tRNA dengan membawa antikodon yang akan dipasang pada mRNA. Selanjutnya, asam amino yang baru akan memasuki daerah A, lalu ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah B. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA
Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan akan bersiap keluar, kemudian daerah A akan siap ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop codon berada di daerah A, datanglah relasi faktor atau faktor pengakhir pada daerah A. Secara otomatis, polipeptida akan hasil dari ribosom hingga semuanya berakhir. tRNA dan ribosom lepas terbentuklah polipeptida yang kita inginkan. Polipeptida yang dapatkan dari proses transkripsi dan translasi akan diproses menjadi protein. Baik, saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih Tia Zahra. Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. The DNA code determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein. Berikutnya, penjelasan video akan dijelaskan oleh Umi Syarifah. Ada Umi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang sudah ditampilkan tadi. Nah, jadi teman-teman, agar tetap sehat, tubuh kita memerlukan banyak zat. Salah satunya yaitu protein, sehingga protein harus dibuat di tubuh kita. Proses pembuatan protein ini disebut dengan sintesis protein. Protein berperan penting pada tubuh kita, diantaranya untuk transformasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Sintesis protein ini terdiri dari 2 tahapan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Tahapan yang pertama itu transkripsi, di mana materi genetik pada DNA yang disalin menghasilkan mRNA, dan proses ini terjadi di dalam nukleus. Kemudian mRNA dibawa ke sitoplasma untuk mengalami tahap translasi. Nah, tahap translasi ini di mana terjadinya penerjemahan mRNA oleh ribosom untuk menghasilkan polipeptida. Proses polipeptida ini dibantu oleh tRNA yang bertugas membawa asam amino. Jadi singkatnya itu proses transkripsi dan translasi adalah dari DNA menjadi RNA, terus dari RNA menjadi protein. Sekian dari penjelasan video ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik, selanjutnya yaitu adalah sesi tanya-jawab. Apabila ingin bertanya bisa langsung angkat tangan. Raise. Ya, Tia Monika, silakan. Baik, saya Tia Monika ingin bertanya. Jelaskan bagaimana hubungan antara DNA dan RNA.
Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Tia Monika. Bagi teman-teman yang lain yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikan kami waktu untuk menjawabnya. Baiklah, di sini saya di Paul dan Natasha akan menjawab pertanyaan dari Tia Monika. Bagaimana hubungan antara DNA dan RNA? Nah, di sini DNA itu kan bersifat autokatalitik, yaitu dapat melakukan replikasi, dan juga bersifat heterokatalitik, yaitu dapat membuat molekul asam nukleat lainnya, yaitu RNA. RNA adalah hasil transkripsi informasi genetik dari DNA, sehingga RNA membawa informasi genetik tersebut dari DNA untuk ditranslasikan atau diterjemahkan dari ribosom melalui proses sintesis protein. Nah, begitu penjelasannya. Apakah Tia Monika dapat mengerti? Baik, terima kasih nih Pak. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, seluruh materi telah kami sampaikan. Berikut adalah kesimpulannya. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan tempat penyimpanan informasi genetik. Asam nukleat adalah polinukleotida yang terdiri dari unit-unit mononukleotida. Jika unit-unit pembangunnya deoksinukleotida, maka asam nukleat itu disebut deoksiribonukleat atau DNA. Dan jika terdiri dari unit-unit mononukleotida, disebut asam ribonukleat atau RNA. Bentuk penuh DNA adalah asam deoksiribonukleat dan dianggap sebagai blok bangunan dari segala bentuk kehidupan. Semua organisme hidup memiliki DNA dan RNA. Pada umumnya, molekul RNA lebih pendek dari molekul DNA. DNA berbentuk double helix, sedangkan RNA berbentuk pita tunggal. DNA berfungsi memberikan informasi atau keterangan genetik, sedangkan fungsi RNA tergantung dari, yaitu RNAD menerima informasi genetik dari DNA. Prosesnya dinamakan transkripsi yang berlangsung di dalam inti sel. RNAT mengikat asam amino yang ada di sitoplasma. RNAT mensintesa protein dengan menggunakan bahan asam amino. Proses ini berlangsung di ribosom dan hasil akhir berupa polipeptida. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.